Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencahayaannya agak kurang tapi nggak masalah lah. Ini adalah hari pertama saya membuat video public speaking. Oke, di sini nama saya Muhammad Afdal Ilmi. Saya akan membahas tentang topik yang agak sensitif di mata orang banyak. Topik yang mungkin bakal banyak dihindari orang karena ini terlalu vulgar, yaitu tentang perceraian dan lain sebagainya. Oke, saya akan mengambil topik ini bersumber dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam adalah sekelompok orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Muhammad adalah pembawa pesan dari Tuhan. Pesan tersebut berupa Al-Quran. Nah, jadi saya akan memberikan secercah pengetahuan dari Al-Quran di surat Al-Baqarah. Baik, Al-Quran ini terdiri dari banyak surat, ada 114 surat. Dan salah satu suratnya, tepatnya surat kedua namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Saya hanya akan membacakan dan menjelaskan ayat 226, 227 dan 228. Ini tentang pernikahan dan perceraian. Baiklah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi mereka para suami yang mengi'la istri mereka, maka mereka berdua harus saling menunggu selama 4 bulan. Oke, mengikla itu apa? Mengikla adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri. Jadi ketika kita ada masalah dengan istri, sebenarnya di ayat sebelumnya itu Al-Quran sudah bilang kalau kita itu tidak boleh membuat sumpah yang akan membuat kita menjauhi kebaikan, menjauhi percintaan, menjauhi hubungan seperti yang lah tadi. Tapi ada satu kondisi, dua kondisi, beberapa kondisi yang membuat sang suami harus mengi'la istrinya. Contohnya sang istri yang tidak mau berubah ketika dipaparkan kebenaran misalnya dan lain sebagainya. Oke, bagi mereka yang mengi'la istri mereka, maka mereka berdua harus menunggu selama 4 bulan. Selama 4 bulan ini, di akhirnya atau di sebelum akhirnya, sang suami harus mengabarkan kepada istrinya mau kembali atau mau cerai, gitu, mau kembali atau mau talak. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali, jika sang suami memutuskan untuk ayo kita rujuk lagi, maka mereka akan rujuk. Jika sang suami memutuskan untuk tidak rujuk lagi, maka mereka akan bercerai. Nah, jika mereka bercerai, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Jika mereka berazam itu berkeyakinan kuat didasari pada penelitian yang kuat juga gitu, alasan-alasan yang logis yang kuat gitu, itu azam, maka Allah maha mengetahui, maha mendengarkan gitu. Kemudian setelah ditalak, setelah diceraikan, walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi yang ditalak, istri-istri ini, dia harus meneliti tubuhnya sendiri, menunggu sambil memantau apakah ada kehamilan dalam dirinya. Nah, wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika sang istri ini beriman kepada Allah dan hari akhir, berislam maksudnya, maka sang istri tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Jika dia menyembunyikan itu, maka dia dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sudah ketentuan. Jadi harus dikabarkan kalau ada kehamilan dalam dirinya. Selama 3 kali masa kuru itu, masa kuru ada 3 kali masa haid. Nah, gitu, 3 kali masa haid. Nah, selama 3 kali ini dia harus meneliti tubuhnya. Jika ada kehamilan dia harus kabarkan. Jika tidak ada, maka sudah
putuslah percaya, sudah diputuskanlah mereka cerai gitu. Nah, jika ada wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Jika ada sang suami yang telah mengetahui kehamilan istrinya, berhak untuk memutuskan mau kembali lagi atau tidak. Jadi ini ada kesempatan lagi untuk kembali lagi gitu. Kalau dia kembali lagi, maka dia akan resmi menjadi suami istri kembali dan melanjutkan kehidupan seperti sebagaimana suami istri. Tetapi jika si suami tidak mau untuk kembali, maka diputuskanlah perceraian mereka gitu. Jadi keputusan ini ada pada suami, tapi ada satu kondisi yang suaminya mau kembali, istrinya nggak mau, maka ini tetap dihargai. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya suara untuk menolak gitu. Tapi menolaknya tidak kepada suami. Dia bilang kepada hakim, hakim aku tidak mau karena ini. Jadi sang hakim pun boleh memutuskan bahwa kalian berdua tidak boleh bersama lagi. Walir rijali alaihinna darajah. Tapi tetap saja dalam hal kepemimpinan suami yang memegang keputusan. Walau tadi kalau istrinya nggak mau, dia bisa bilang ke hakim yang akan membuat perceraian paksanya gitu. Wallahu azizun hakim. Di akhir si Allah, si Tuhan ini mengatakan bahwa dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini adalah hukum yang sangat bagus untuk diterapkan menurut Islam. Menurut saya juga begitu sih. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan klik komen. Terima kasih.